Salam, selamat bertemu dengan saya di mata pelajaran agama Kristen kelas 7. Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang hidup rendah hati. Apa itu hidup rendah hati? Ikutilah pembahasan berikut ini. Mari kita sama-sama berpikir. Rendah hati itu berarti sifat tidak sombong. Dan sombong adalah menghargai diri secara berlebihan. Pertanyaan pasti muncul dalam benak kita. Pernahkah kita melakukan semacam ini? Atau pernahkah kita melakukan perbuatan ini? Jawabannya saya mengatakan pasti pernah. Mengapa demikian? Manusia cenderung ingin dipuji, itu pasti. Semua orang ingin dipuji, itu pasti. Tetapi pujian yang berlebih itu akan membawa seseorang pada kesombongan. Nah, dalam kehidupan kita, ketika kita menilai diri sendiri pun, kalau sudah terlewat atau melewatin batas-batas penilaian itu, akan menghasilkan atau akan menjadi kita itu menjadi orang yang sombong. Contohnya, ya, saya bisa membuat bata, misalkan bata merah. Belum nanya, belum tahu sana sini, belum pernah melihat di lain daerah, kemudian baru bisa membuat 100 bata merah. Sudah mengatakan, saya pinter membuat bata merah loh. Nih kalau nggak percaya, bagus kan? Padahal kenyataannya masih belum bagus. Saya bisa sehari bisa 100 loh. Ya itu udah banyak. Padahal di luaran sana banyak orang yang bisa membuat bata merah itu bisa sehari 1000, 1500. Nah, penilaian semacam ini yang akan membuat seseorang itu jatuh dalam dosa kesombongan. Itu harus dihindari. Sebagai orang yang percaya atau orang yang mengenal Tuhan, maka sebaiknya perbuatan ini, perilaku ini harus dihindari. Yang berikutnya, hidup rendah hati berarti hidup tidak menyombongkan atau meninggikan kelebihan. Dalam hal ini bisa diartikan kemampuan diri, tetapi sebaliknya merendahkan hati dan meninggikan orang lain. Tadi saya sudah memberikan contoh tentang membuat bata. Nah, seolah-olah kita itu, ya memang itu kalau boleh saya menyampaikan memang suatu kelebihan. Karena memang tidak semua orang bisa membuat itu misalkan. Tetapi kalau menilai itu terlalu tinggi dan berlebihan, itu berbahaya. Meninggikan atau menyombongkan bahkan kemampuan yang sebenarnya memang itu sebuah kualitas hidupnya, itu juga akan membuat seseorang menjadi sombong. Ya misalkan memang si Adi atau mungkin si Heru itu pinter bermain futsal misalkan. Memang dia pinter. Tapi kalau ternyata dalam kehidupan sehari-hari dia selalu berperilaku seolah-olah dia itu yang paling pinter, dia sudah hidup dalam perbuatan atau kehidupan yang menyombongkan diri, atau dia berperilaku sombong terhadap orang lain, seolah-olah hanya dirinya yang bisa. Memang saat itu dia atau di kelompok itu dia termasuk yang paling pinter, tapi bukan berarti dia yang sangat pinter atau yang paling pinter di mana di lain tempat, belum tentu. Nah itu yang dinamakan menyombongkan diri atau meninggikan diri, kelebihan diri. Sekali lagi saya katakan, ya orang itu memang mungkin betul memiliki kelebihan, tapi kalau dia berperilaku sombong itu juga tidak baik. Ya tidak baik.
Karena perhatikan kalimat berikutnya, merendahkan hati dan meninggikan orang lain itu adalah sifat-sifat atau sikap dan perilaku orang yang rendah hati. Dia selalu merendahkan diri, ya, selalu rendah hati. Kemudian dia tidak pernah sungkan atau merasa sayang untuk memuji orang lain. Karena apa? Dia menyadarin meskipun dia mungkin memiliki kemampuan, pasti orang lain juga memiliki kelebihan yang mungkin dia juga tidak bisa. Artinya apa? Tidak harus sama kemampuan atau kelebihannya, tapi kelebihan itu pasti seseorang punya. Maka kita tidak pantas kalau kemudian kita itu menyombongkan diri karena kelebihan yang kita miliki. Di dalam Matius 18 ayat 4, di situ dituliskan, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus ingin menjelaskan bahwa seseorang itu akan mendapatkan tempatnya atau kembali ke surga kalau dia itu memiliki perilaku atau memiliki sifat seperti anak kecil. Ya, anak kecil itu pasti semua orang juga tahu. Dia tidak mengada-ada. Kalau bahasa orang dewasa itu tidak neko-neko, tidak aneh-aneh. Tapi dia apa adanya. Apa yang dia tahu, kalau itu warna putih ya katakan putih. Kalau dia tahu bahwa itu tidak boleh ya dia akan katakan tidak boleh. Bahkan kalau mungkin dia diajak berbohong pun, kalimat yang disampaikan pun pasti akan membuat orang lain tertawa. Karena apa? Karena misalkan si A pesan sama anak ini bilang begini, "Nak, nanti kalau ada orang yang cari mama, ya bilang aja kalau saya pergi." Nah, anak kecil nanya, "Mama di mana?" "Ada di belakang." Nah, begitu orangnya datang, "Nak, mama mana?" Mama bilang, ya, bahwa mama tidak ada, tapi sekarang ada di belakang. Nah, inilah yang ingin diajarkan kepada kita semua, bahwa kita harus bisa memiliki sikap perilaku seperti anak kecil yang polos, jujur, ya, tulus hati, ya. Semua itu dimiliki sebagai perilaku kita, sebagai sikap kita yang dikedepankan sebagai orang-orang yang beriman dan yang percaya pada Tuhan. Maka disitulah dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Karena apa? Itu berarti menjelaskan bahwa kita menjadi pemilik kerajaan surga kalau kita memiliki perilaku itu. Nah, pertanyaannya, tapi apakah semua orang bisa seperti itu? Kalau saya menjawabnya, tidak semua orang bisa. Tapi kalau berdasarkan berita ini, berarti kita harus nggak? Harus, kalau kita ingin memiliki kerajaan surga itu sendiri. Jadi harus belajar, dan mau juga diajar oleh orang lain, dalam hal ini dididik oleh orang lain supaya memiliki perilaku seperti ini. Bukan perbuatan anak kecilnya, tapi sikap sifatnya, ya, karakternya ini yang dibutuhkan, yang dimaksud tentang seperti anak kecil ini. Oke ya. Di dalam Alkitab dikisahkan tentang seorang yang bernama Yusuf. Yusuf ini adalah anak dari keluarga Yakub atau yang dikenal dengan nama Israel. Dia anak bungsu pada waktu itu, anak yang tersayang, anak yang dikasihi. Tapi saudaranya tidak pada suka, justru cenderung membenci. Karena apa? Karena saking sayangnya ini kadang-kadang papanya atau Yakub sering mengungkapkan hal-hal yang kelihatannya berlebih. Padahal itu hanya ingin menunjukkan bahwa dia sayang. Tetapi jangan salah, bahwa Yakub itu sendiri juga tidak pernah mengabaikan anak-anak yang lain. Buktinya apa? Ketika Yusuf kemudian diutus oleh ayahnya ini, sampai akhirnya kemudian Yusuf ini kemudian dijual. Sebenarnya Yusuf datang ke tempat mereka itu untuk mengantarkan makanan dengan pesan dari ayahnya bahwa, "Nak, coba kamu pergi ke tempat saudaramu, apakah dia dalam keadaan baik atau tidak. Kamu bawa makanan ini." Jadi ingin tahu kabarnya, berarti ayahnya adalah ayah yang perhatian juga.
tapi mereka tetap salah sangka. Akhirnya kemudian Yusuf dianiaya. Memang rencananya mau dibinasakan, tapi di antara saudara itu mengatakan jangan, ya lebih baik dijual aja. Sampai akhirnya kemudian Yusuf dijual dan ternyata Tuhan berperkara. Yusuf berperilaku ingin balas dendam enggak? Tidak pernah. Yusuf itu adalah orang yang sangat rendah hati. Dia tidak pernah sedikit pun memikirkan tentang yang namanya membalas kejahatan. Buktinya mana? Buktinya ketika dia sudah menjadi seorang mangku bumi, yaitu kalau di Indonesia atau di negara kita itu setara dengan seorang gubernur. Dia menjadi penguasa di sana, dia menjadi seorang penguasa yang sangat terkenal dan dikagumi banyak orang karena kecerdasannya dan kebijaksanaannya yang luar biasa. Sampai suatu ketika dia di lingkungan sekitar situ, atau boleh dibilang di tempatnya saudaranya berada, yaitu di orang tuanya Yusuf ini, terjadi kelaparan. Tapi tempatnya Yusuf, yaitu di Mesir, tidak terjadi kelaparan karena kepandaian Yusuf dalam mengelola perekonomian atau dalam menggerakkan perekonomian di tanah Mesir, di wilayah kekuasaannya. Sampai akhirnya kemudian saudaranya datang ke tempat Yusuf untuk membeli makanan. Tujuannya membeli makanan. Mereka tidak tahu bahwa yang dihadapannya itu adalah orang yang dulu pernah dianiaya. Yusuf sebenarnya sudah tahu, cuman dia tidak ingin menampakkan seketika itu juga, atau tidak ingin menceritakan seketika itu juga. Tapi kemudian di waktu yang tepat dia pun akhirnya sudah tidak tahan dan menangis. Kemudian dia menceritakan bahwa dia adalah adiknya. Wow, semua saudaranya menjadi terbongong, bahkan kaget sekaligus ketakutan. Mereka memiliki pemikiran, waduh Yusuf ini pasti balas dendam, celakalah kita, matilah kita, dan seterusnya. Tapi Yusuf mengatakan, ya, dia mengatakan tetap mengasihi saudaranya. Ya, apa yang terjadi jangan diingat-ingat lagi. Ya, Yusuf mengatakan bahwa semua yang terjadi merupakan cara Tuhan untuk bisa membawa keselamatan bagi keluarga si Yusuf. Maksudnya bahwa dalam kelaparan itu saudara Yusuf ada yang menolongnya. Sampai akhirnya kemudian Yusuf ini diberikan satu kepercayaan oleh Raja Mesir waktu itu dan diberikan sebuah wilayah untuk keluarganya di tanah Gosem namanya. Itu tempat itu subur. Jadi karena bangsa Mesir waktu itu rata-rata itu tidak ada yang bekerja sebagai pengembala. Yang pengembala itu orang-orang Ibrani. Maka disitulah orang mengenal yang namanya gembala dan seterusnya. Karena memang orang Mesir pada waktu itu tidak mengenal namanya sebagai gembala. Dan disitulah kemudian di tanah Gosem itu mereka tinggal dan mengembalakan kambing ternaknya dan seterusnya. Mengapa mereka bisa mengalami itu? Karena kerendahan hati Yusuf. Coba kalau Yusuf tidak rendah hati, balas dendam, terjadi enggak? Enggak terjadi. Yang terjadi adalah mereka saling membunuh dan bukan saling mengasihi. Nah, ini salah satu contoh bahwa rendah hati itu sangat penting. Kemudian kita bisa bandingkan di Matius 23 ayat 11 sampai 17, itu bicara tentang bagaimana Tuhan Yesus berhadapan dengan orang-orang ahli Farisi yang cukup sombong dengan keberadaannya yang dikenal sebagai orang pintar. Ya, sekali lagi saya katakan orang Farisi bukan orang bodoh, memang orang pintar. Tapi karena kepintarannya dan kemudian congkak itulah Tuhan tidak mau dan tidak berkenan. Maka kemudian Tuhan mengatakan bahwa orang semacam ini tidak berguna di hadapan Tuhan. Sampai akhirnya kemudian di situ dijelaskan betapa orang-orang Farisi yang sombong itu di hadapan Tuhan tidak berarti. Oke, kita lanjutkan yang ke sini. Sebagai kesimpulan dari pembahasan hari ini, ya. Di Matius 23 ayat 11 itu dikatakan barang siapa yang terbesar di antara kamu hendaklah ia menjadi pelayanmu. Kalau kita dipercayakan satu tanggung jawab, itu bukan untuk menguasai atau bahkan menyombongkan diri, tapi harus bisa merangkul semuanya. Harus bisa menjadi orang yang tidak mengagungkan diri sendiri, tapi sebaliknya justru kita menjadi orang yang rendah hati. Ya, ingat, orang yang sukses itu karena ada orang lain di belakangnya.
Ya, ada mungkin pernah mendengar ya kalimat ini. Suami yang sukses itu karena ada seorang istri yang baik hati. Nah, saya hanya ingin menyampaikan bahwa seseorang itu akan mencapai keberhasilan, seseorang itu akan mencapai puncak kalau dia bisa menghargai orang lain. Kalau dia bisa memiliki sikap perilaku yang baik terhadap orang lain. Sehingga penghargaan yang diberikan orang lain itu bukan karena diminta, tapi memang sudah sepantasnya lah orang itu dihargai karena perilakunya yang sangat baik. Jadi barang siapa yang terbesar di antara kamu adalah yang menjadi pelayanmu. Orang punya cita-cita boleh nggak? Boleh. Menjadi pemimpin boleh? Boleh. Tapi yang tidak boleh itu kalau kemudian mengabaikan orang lain. Nah, kalau kemudian kita memiliki kemampuan dan kemudian cenderung sombong, itu yang tidak boleh. Kemampuan yang diberikan Tuhan itu adalah merupakan satu tanggung jawab yang harus dilakukan untuk kebaikan dirinya sendiri, orang lain, demikian untuk memuliakan Tuhan. Jadi ini yang bisa saya sampaikan sebagai kesimpulan hari ini, bahwa rendah hati adalah perbuatan yang dikenan Tuhan, dan orang yang sombong atau congkak itu adalah orang yang tidak dikenan Tuhan. Kiranya kita menjadi orang yang rendah hati, orang yang takut akan Tuhan, dan selalu memuliakan Tuhan dalam perilaku kita sebagai orang yang rendah hati, dan menjadi berkat oleh karena kita adalah orang yang rendah hati. Puji Tuhan, Salam.